Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Novi Cahyanirum. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Dinamika Islam di Negara Laos. Oke, yang pertama kita akan membicarakan terkait letak geografis. Nah, Laos itu merupakan salah satu dari 3 wilayah yang biasa disebut Indochina di samping Vietnam dan Kampuchea atau Kamboja. Nah, Laos ini mempunyai luas sekitar 237 km persegi dengan penduduk pada tahun 1993 itu sebanyak 4,6 juta jiwa. Nah, pendapatan per kapita di sana yaitu 28 US dollar per tahun. Etnis yang mendiami Laos adalah etnik Laos, Khmer, Vietnam, Kampa, dan Cina. Nah, agama yang dianut mayoritas penduduknya itu adalah Buddha, Kristen, Konghucu, dan terakhir itu adalah Islam. Lalu selanjutnya kita bagaimana sih sejarah masuknya Islam ke Laos? Nah, yang pertama yaitu agama Islam pertama kali masuk ke Laos itu melalui para pedagang Cina atau disebut sebagai kaum Qinghao. Nah, peninggalan kaum Qinghao ini yang ada hingga saat ini adalah beberapa kelompok kecil komunitas muslim yang tinggal di dataran tinggi dan perbukitan. Nah, mereka itu menyuplai kebutuhan pokok masyarakat dan perkotaan. Lalu, lebih dari setengah dari 6 juta penduduk Laos itu terdiri dari komunitas etnis yang dikenal sebagai Laolum. Nah, Laolum ini dibagi menjadi 3 daerah. Yang pertama yaitu Lautai yang tinggal di bukit dan menanam padi kering. Lalu yang kedua itu ada Lauteng yang juga tinggal di bukit tetapi terdiri dari ikatan longgar antar suku Mon Khmer, dan yang terakhir itu ada Laosung suku. Lalu, komunitas muslim di sini itu hanya merupakan minoritas yang hanya 1-2%. Dan totalnya pada saat itu sekitar 65.000 dari total populasi masyarakat Laos. Lalu selanjutnya, di Laos dan Vietnam itu praktik persebaran Islam di sana itu tidak begitu mulus. Karena pada saat itu Katolik itu lebih berhasil memasuki daerah itu lewat kolonialisme. Daerah itu sebelumnya adalah daerah yang didominasi agama Buddha. Sebaliknya, ternyata di daerah-daerah itu pula gerakan komunisme berhasil membangun kekuatan politik bahkan negara. Jadi pada saat zaman kerajaan kuno Laos itu sebelum Laos mendapat kemerdekaannya, Laos ini didatangi dari berbagai negara. Mereka itu seperti dijajah dari berbagai negara seperti Eropa dan Inggris. Nah, pada saat itu Eropa dan Inggris itu ada yang membawa agama Buddha dan Kristen. Jadi agama yang dianut pada saat itu dari awal itu adalah Buddha dan Kristen, dan bermayoritas itu Buddha. Lalu selanjutnya dinamika muslim minoritas di negara Laos. Nah, kebanyakan masyarakat muslim di Laos ini terdiri dari para pedagang keturunan Arab, Asia Selatan, Melayu, dan Cina. Nah, ketika krisis politik di Kamboja berkecamuk, banyak pengungsi muslim di Kampa atau banyak pengungsi muslim yang itu di Kamboja itu menyeberang ke Laos dan menetap di Laos. Nah, para muslim Hui atau Cina muslim itu banyak yang terdapat di Laos. Diperkirakan jumlah masyarakat muslim di Laos yang pada saat itu mencapai 40.000 jiwa. Lalu di Laos itu populasi muslim minoritas hanya 1-2% dari total populasi. Nah, yang sebagian besar itu terdiri dari campuran etnis Rohingya atau Muslim Bengali dan juga para Chams Pantai dan Mokhen Muslims. Lalu selanjutnya, mayoritas Muslim tinggal di ibu kota Vientiane atau Masjid Jama atau disebut juga Masjid Jemaat yang terletak di ibu kota, memiliki tanda-tanda yang ditulis dalam 5 bahasa yaitu Arab, Lao, Tamil, Urdu, dan Inggris. Nah, bahasa Tamil dan Urdu ini dimasukkan karena migrasi yang lebih baru dari musim Tamil itu ke Vientiane yang sebagian besar datang melalui Saigon.
Lalu selanjutnya kebanyakan masyarakat muslim minoritas di negara Vietnam dan Kamboja itu mereka tidak bisa bekerja. Tetapi di negara Laos ini bisa. Jadi para pekerja muslim di Laos itu kebanyakan adalah pengusaha. Nah, mereka itu berinvestasi dalam berbagai jenis bisnis, mulai dari tekstil, industri, ekspor impor, atau bekerja sebagai restoran dan pemasok daging halal. Lalu adapun di sana sekelompok muslim kecil Cham yang terbang dari Kamboja dan kemudian menetap di bawah kondisi hina selama rezim Khmer Merah yang terkenal kejam. Jadi di sana itu ada sekelompok kecil muslim Cham, tapi dia di bawah tekanan rezim Khmer Merah yang terkenal sangat kejam. Lalu tapi untuk berkumpul mereka itu ada sebuah masjid yang terletak di distrik Chantaburi di Vientiane dan dikenal secara lokal sebagai Masjid Kamboja. Itu tempat berkumpul umum bagi umat Islam dari berbagai latar belakang yang berbeda. Lalu selanjutnya minoritas muslim di Laos itu menghadapi banyak kesulitan meskipun konstitusi Laos mengizinkan kebebasan beragama, namun negara ini juga membatasi kebebasan beragama. Nah, negara ini membebaskan beragama tapi membataskan juga. Hal ini dikarenakan negara tersebut menganggap bahwa agama itu sebagai kekuatan yang mengganggu kestabilan dan mengganggu integrasi nasional. Nah, meskipun negara menargetkan banyak tindakan keras keagamaannya terhadap orang-orang Kristen Protestan dan gereja-gereja mereka pada pokoknya, umat Islam atau yang sebagian besar terdiri dari Muslim Sunni, jadi Muslim di sana itu menganut Muslim Sunni, menjadi minoritas yang sangat kecil, diberi sedikit peluang, tetapi mematuhi kebijakan dan preferensi umat Buddha yang mayoritas beragama Buddha. Jadi minoritas Muslim di sini harus tetap mengikuti kebijakan pemerintah. Lalu selanjutnya yaitu ada kebijakan pemerintah terhadap minoritas Laos. Yang pertama yaitu pemerintah telah mengakui bahwa etnis minoritas itu harus diberi status yang sama dengan populasi mayoritas dan budaya tradisi mereka yang unik harus dilestarikan. Jadi intinya pemerintah ini mengakui bahwa adanya minoritas masyarakat adanya Muslim di sana, tetapi pemerintah di sini juga harus menyamaratakan dengan harus melestarikan budaya dan tradisi mereka. Lalu yang kedua itu dalam upaya untuk mengatasi masalah ekonomi populasi minoritas, pemerintah itu meluncurkan dana pengurangan kemiskinan atau PRF yang sebagai bagian dari strategi pertumbuhan nasional dan pemberantasan kemiskinan atau NGPS. Nah, PRF ini didukung oleh Bank Dunia dalam bentuk pinjaman berbiaya rendah, dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Fokus utama PRF itu ditargetkan pada masalah kesehatan masyarakat, pendidikan, pertanian, komunikasi, dan kursus pelatihan kejuruan. Nah, dari laporan yang tersedia, tampaknya dana tersebut itu telah sukses sejauh ini. Pada tahun fiskal 2004 sampai 2005 itu negara ini berhasil mencakup 14 kabupaten, 1000 desa dan 188 kelompok pembangunan. Jadi kebijakan pemerintah terhadap minoritas di Laos itu tetap memberikan hak yang sama terhadap minoritas dan mayoritas, lalu memberikan dana bantuan terhadap minoritas untuk kesejahteraan rakyatnya. Mungkin cukup. Lalu selanjutnya itu kesimpulan. Dengan demikian, masuknya Islam ke negara Laos ialah melalui para pedagang Cina atau Cinhao. Nah, adapun kebanyakan masyarakat Muslim di Laos itu terdiri dari para pedagang keturunan Arab, Asia Selatan, Melayu, dan Kampa. Negara Laos ini memiliki masyarakat bermayoritas Buddha dan minoritas Muslim yang berada di ibu kota Vientiane. Cukup sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dari saya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.